Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Hasil imbang akhirnya diraih oleh timnas Indonesia kontra Tanzania di laga training match atau laga uji coba sore tadi. Ya, memang niat Coach Sintayong dari awal ketika bertemu Tanzania ini adalah lebih ke lihat peningkatan fisik dari para pemain timnas Indonesia dan performa dari para pemain, ketimbang ingin melihat hasil yang diraih oleh timnas Indonesia. Karena di laga tadi bisa sama-sama kita lihat guys, kalau semua pemain itu dicoba oleh Coach Sintayong agar Coach Sintayong bisa meracik line up terbaik ketika melawan Irak. Ya, betul. Dan kalau kita amati pertandingan tadi sore, sebenarnya timnas Indonesia itu kurang mendapat tekanan dari Tanzania. Dan pastinya harapan kita semua semoga PSSI ke depannya bisa mencarikan lawan uji coba timnas Indonesia yang setara. Betul. Minimal selevel dengan lawan kita besok, yaitu Irak. Karena seperti yang kita tahu guys, jika timnas lolos ke fase ronde 3, otomatis lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia semakin berat guys. Jadi menurut kalian gimana guys tentang pertandingan training match atau uji coba tadi sore? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Saya kira Indonesia bermain tadi sore, Indonesia tidak terlalu menyerang. Dan kalau soal permainan, Indonesia main begitu cantik ya, seperti klub-klub Eropa ya, ketika melawan Tanzania. Tapi sayangnya kalau saya melihat lawannya ini, negara Tanzania ya kurang begitu bagus melawan Indonesia. Karena kalau kita lihat rank FIFA-nya dia berada di 119, sedangkan Indonesia berada di 134. Nah, rank FIFA-nya itu terpaut cuma beberapa angka saja. Ya, semoga ke depan ya Pak Erick Thohir dan juga jajaran di PSSI bisa mencari lawan yang cukup seimbang, sehingga Indonesia ketika melawan Irak ataupun negara-negara kuat berikutnya itu sudah siap untuk melawan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, hasil pertandingan tim nasional Indonesia melawan Tanzania dengan skor 0-0. Di laga ini, Coach Sintayong mencoba seluruh pemainnya. Ya, mungkin yang tidak dimainkan dalam pertandingan kali ini hanya Nadior Gawinata ya, karena dia di sini menjadi kiper ketiga. Dan seluruh pemain dimainkan, dan timnas Indonesia bukan tanpa peluang sebenarnya. Timnas Indonesia banyak sekali peluang yang sekiranya bisa dijadikan gol. Akan tetapi keberuntungan itu belum berpihak kepada Indonesia. Akan tetapi di partai uji coba kali ini hasil bukanlah segalanya. Akan tetapi sejauh mana tim nasional Indonesia ini mampu menerapkan taktik yang diberikan oleh Coach Sintayong. Tapi sejauh ini menurut gua permainan tim nasional Indonesia tidak terlalu buruk, walaupun hasil 0-0 berakhir pada pertandingan kali ini. Dan seperti kita tahu lah ya, Coach Sintayong ini biasanya di partai-partai persahabatan seperti ini benar-benar memaksimalkan seluruh pemainnya agar dia bisa melihat siapakah pemain yang layak untuk nanti di kualifikasi Piala Dunia masuk dalam starting line up yang dia pilih. Semoga saja nanti di kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina dan Irak, tim nasional Indonesia mampu semoga tidak ada yang cedera juga laga tersebut, dan tentunya tim nasional Indonesia mampu lolos ke ronde 3. Nah, menurut tanggapan kalian, siapa nih pemain yang bisa dibilang man of the match pada pertandingan kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ya betul, hasil itu ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak berpengaruh. Yang terpenting pemain itu tidak ada yang cedera, karena lawan berikutnya tanggal 6 ini adalah lawan yang cukup berat, yaitu Irak. Dan saya kira ketika Coach Sintayong mencoba semua pemain yang ada di line up, itu bagus juga untuk mencari tahu pemain-pemain mana saja yang harus diturunkan ketika melawan Irak nanti ya, supaya bisa tahulah kedalaman skuad Indonesia itu seperti apa. Dan semoga lawan Irak Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik, menghibur, dan yang terpenting bisa menang dan mencuri 3 poin. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sintayong meminta kepada fans dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melihat atau memperdebatkan hasil pertandingan melawan Tanzania besok. Ya, fokus aja untuk melawan Irak. Ya, sekali lagi ini yang perlu ditekankan cuy kepada semua fans di sosial media.
Di ajang uji coba ini, timnas Indonesia bukan cari menang. Ingat coy, bukan cari menang. Kalau Tapi menang, Coach Shin syukur. sedang meracik strategi untuk menghadapi Irak. Karena kita semua punya target harus menang melawan Irak di kandang. Jadi kalau seandainya hasil uji coba melawan Tanzania, timnas Indonesia kalah, atau ada pemain yang blunder, atau ada pemain yang tidak perform karena bermain di wilayah yang bukan posisi aslinya, maka gua harap netizen tidak menghujat pemain. Karena ini uji coba, tempatnya meracik strategi, bukan cari kemenangan di sini. Gua harap besok netizen pada cerdas lah, jaga mental pemain kita. Ya betul, jangan sampai ketika mereka main buruk atau main jelek, netizen rame-rame menghujat para pemain. Karena ini kan hanya laga persahabatan gitu ya, uji coba untuk mencari tahu sejauh mana kekuatan Indonesia untuk melawan Irak ya. Tapi permainan Indonesia overall bagus sekali, terbuka, ada beberapa peluang yang sebenarnya itu peluang emas tetapi kurang dimaksimalkan oleh para pemain. Dan semoga lawan Irak nanti sekecil apapun peluang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Indonesia. Bintang tim nasional Indonesia, Tom Haye ingin buru-buru melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis tanggal 6 Juli sore. Pasalnya Haye ingin merasakan langsung atmosfer saat bermain di hadapan pendukung Garuda. Tom Haye sendiri sangat antusias menjalani pertandingan timnas Indonesia di SUGBK. Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu sudah merasakan atmosfer stadion tersebut kala menjadi penonton di laga kontra Vietnam. Ia hanya bisa menjadi penonton karena saat itu proses perpindahan federasinya belum rampung. Kini, Haye berpeluang besar jalani debutnya di SUGBK. Tom Haye pun berharap supporter timnas Indonesia memberikan atmosfer yang luar biasa di laga terdekat melawan Irak. Di pertandingan terakhir lawan Vietnam di GBK saya belum bisa bermain, kata Tom Haye kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat. Tapi saya merasakan atmosfer hebat di stadion. Saya berharap ada dukungan yang sama besar di dua pertandingan nanti, sambungnya. Tom Haye sudah menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia di lapangan B, Senayan, Selasa kemarin. Pemain yang saat ini berstatus tanpa klub itu melakukan adaptasi dengan cuaca. Mengingat cuaca di Indonesia jauh berbeda dengan Eropa, memang berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa. Karena itu, datang lebih awal akan lebih baik, tutur Tom Haye. Supporter itu sebenarnya pemain ke-12 ya. Istilahnya pemain ke-12 dari satu tim sepak bola. Mereka yang memberikan support, dukungan terhadap tim kesayangan mereka. Nah, nanti melawan Irak, saya pikir ya, kita semua harus mendukung timnas Indonesia. Wajib hukumnya mendukung timnas Indonesia supaya mereka lebih semangat lagi bermain dan bisa mengalahkan Irak nanti di GBK. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya, Indonesia ini belum pernah menang lawan Irak ya. Kita berkaca dari pertandingan terakhir kemarin di Piala Asia, ya, Indonesia belum sanggup untuk mengalahkan Irak ya, yang waktu itu bermain di Qatar. Dan semoga kali ini ketika bermain di Indonesia, bermain di kandangnya Indonesia di GBK, Indonesia sanggup untuk mengalahkan Irak ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang pada laga training match sore tadi di Stadion Madia melawan Tanzania. Sorry, yang ini nggak boleh ditutupin. Nanti gue dimarahin sama yang teriak paling kencang. Maaf, ini nggak boleh ditutupin. Oke, di laga ini hampir semua pemain dicoba ya oleh Coach Sintayong, termasuk kiper Adi Satrio pun main. Dan gue cukup setuju sama keputusan Coach Shin. Pertandingan ini dirubah yang tadinya FIFA A Matchday menjadi training match. Dan ya ini untuk mencoba seluruh pemain ya kan, dan meramu formasi untuk lawan Irak nanti. Ya menurut gue lagi-lagi masalah timnas Indonesia di laga ini adalah finishing. Permainannya sudah cukup baik, passing-passingnya sudah cukup oke, tapi finishing dan keputusan di sepertiga terakhir lapangan ya, decision makingnya menurut gue agak kurang banget sih. Kayak harusnya passing malah shooting, harusnya shooting malah masih passing atau gocek atau yang lain, itu intinya. Tapi ingat, jangan punya ekspektasi laga ini menang gitu loh. Pertandingan ini bukan untuk dimenangkan, menang adalah bonus. Karena yang paling penting adalah mencoba para pemain-pemain baru, menyatukan chemistry dan mencari formasi terbaik untuk laga lawan Irak nanti. Menurut teman-teman, starting lawan Irak nanti harusnya gimana nih? Kita juga masih menunggu kabar dari Calvin Verdong ya. Nanti tanggal 3 Senin besok kabarnya baru akan dirapatkan di DPR. Ya semoga aja satset ya, paling nggak lawan Filipina bisa main. Oke? Oke teman-teman semua, yuk kita komentar semua harusnya gimana, menurut kalian gimana, dan let's go. Ya, hasil menang itu bonus ya. Yang terpenting itu bagaimana mereka bermain ya. Cara taktik di lapangan itu seperti apa. Ketika mereka passing itu seperti apa, kemudian ketika mereka build up serangan itu seperti apa. Itu yang terpenting. Nah, kalau mereka kalah pun tadi melawan Tanzania, itu bukan satu hal yang sangat memalukan untuk timnas karena hanya laga
uji coba biasa yang saya pikir sebelumnya ini termasuk dalam FIFA Matchday, yang artinya terhitung di peringkat FIFA, rupanya itu dirubah lagi menjadi pertandingan biasa gitu, uji coba biasa teman-teman. Nah, oke, jadi itu dia beberapa tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air, yang tentunya permainan Indonesia melawan Tanzania menurut saya sudah sangat bagus sekali. Mereka berani untuk menyerang walaupun beberapa peluang emas itu gagal dimaksimalkan oleh beberapa pemain seperti Rafael Struijk, kemudian ada Justin Hubner juga. Ada servis bola mati dari Tom Haye yang menurut saya sangat-sangat cantik, tetapi sayangnya tidak gol juga begitu. Nah, overall permainan Indonesia sangat luar biasa sore tadi, dan kita berpikir positif bahwa Indonesia melawan Irak nanti punya peluang untuk menang. Dan walaupun di atas kertas, di atas rank FIFA Indonesia kalah dari Irak, tetapi tanggal 6 nanti coba dulu, siapa tahu Indonesia bisa mengalahkan Irak, dan tentunya kita harus yakin Indonesia mengalahkan Irak. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.